Allah berfirman di dalam hadis kursinya, laulaka lama khalaqtu aflaka. Jika bukan karena engkau Muhammad, kami tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu merupakan seorang ayah bagi seseorang di antara engkau, melainkan Muhammad merupakan sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah wal jamaah ma'al ittihadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man nasarahu wa walah min yaumina hadza ila yaumin nahdar. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan seluruh alam semesta, zat yang memberikan nikmat rizki kepada makhluk hidup di alam dunia. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu julukan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mukhtar. Lafaz Al-Mukhtar itu sendiri merupakan sigot isim maf'ul dari fi'il bina ajwab yang harap zaidahnya hamzah qoblal fa dan ta antara fa fi'il dan ain fi'il, yang mana fi'il tersebut mengandung makna mutawa'ah, yang berarti Al-Mukhtar adalah orang yang dipilih ataupun orang yang terpilih. Mengapa Allah memilih Rasul? Tidak semata-mata Allah memilih Rasul, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata engkau mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kesempurnaan Rasul bukan hanya melebihi di seantero umat manusia, tetapi kesempurnaan Rasul dapat mengungguli seluruh makhluk hidup termasuk jin dan malaikat, bahkan mengungguli alam semesta. Mengapa? Karena jika bukan karena Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah berfirman di dalam hadis kursinya, laulaka lama khalaqtu aflaka. Jika bukan karena engkau Muhammad, kami tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Kesempurnaan Rasul dapat dibuktikan ketika ia diangkat menjadi nabi. Keteguhan hati beliau, semangat beliau dalam menjunjung tinggi dan menegakkan agama Allah dengan cara berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, menjadikan Rasul sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu merupakan seorang ayah bagi seseorang di antara engkau, melainkan Muhammad merupakan sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Para nabi di zaman Nabi Adam ditutup dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ditutup dengan Mirza Ghulam Ahmad menurut kelompok Ahmadiyah,
bukan dengan Romo Yayi menurut kelompok Wahidiyah, tetapi dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena wahyu yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril telah sempurna di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui konteks ayat, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Mufasir mengatakan alif lam yang terdapat lapan al-yauma merupakan alif lam li ta'rifi ahdil hudur, sebagai penegasan dari sempurnanya wahyu dari Allah. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini, di zaman sekarang ini, Rasul telah wafat. Tetapi mengapa seiring berjalannya waktu, Islam terus menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di bumi Nusantara ini? Kita harus ingat, Rasul memiliki tirkah atau peninggalan yang harus ditanggung-jawabi oleh ahli warisnya. Siapa ahli waris Rasul? Tiada lain, tiada bukan, adalah para ulama. Ahli waris Rasul bukan anak cucu Nabi. Ahli waris Rasul bukan sanak saudara kanjeng Nabi. Ahli waris Rasul bukan sahabat kanjeng Nabi, tetapi para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan ahli waris dari para nabi. Berbeda dengan ahli waris di zaman Nabi, di zaman Bani Israel. Dikarenakan wahyu belum sempurna di zaman mereka, maka pergantian nabi masih dapat berlangsung. Maka seorang ayah yang menjadi nabi kembali dilanjutkan kepada anaknya, kembali diahli wariskan kepada anaknya yang kembali menjadi nabi. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail, seperti halnya Nabi Yakub yang dilanjutkan oleh Nabi Yusuf, seperti halnya Nabi Daud yang dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi Sulaiman. Tetapi dikarenakan di zaman Rasulullah SAW wahyu telah sempurna, maka ahli warisnya bukan seorang anaknya, melainkan para ulama yang hidup setelah Rasul wafat. Lalu apa yang menjadi tirkah Rasul? Berdasarkan hadis Nabi, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Lafaz kitab Allah dan wa sunnata rasulih merupakan al-bayan ba'dal ibham, karena kedua lafaz tersebut menjadi badal dari lafaz amroini. Kata Rasul, aku tinggalkan kepada engkau dua pedoman, yang mana jika engkau berpegang teguh kepada dua pedoman tersebut, maka engkau tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasul. Tirkah Rasul adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka disitulah tugas para ulama, dengan keilmuan dan kecerdasan para ulama yang dilandasi melalui unsur dari Al-Quran dan Al-Hadis, menciptakan berbagai ribuan ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut Islam terus menyebar, yang mana dengan ilmu tersebut kita dapat merasakannya. Terbukti dengan keilmuan para ulama, kita dapat memahami Islam secara mendalam. Yang menjadi sorotan pada saat ini, belakangan ini, para ulama sudah meninggal. Banyak para ulama yang diwafatkan oleh Allah. Untuk menopang hal tersebut, kita sebagai santri harus siap berkorban untuk meneruskan estafet perjuangan para ulama. Ulama sebagai warasatul anbiya telah pergi mendahului kita. Mereka menghadap ilahi yang mulia. Santrilah pengemban amanatnya, santrilah pewarisnya, santri perjuang gelap. Santrilah tunas harapan demi tercapainya tegak agama di bawah panji iman takwa. Dengan hal tersebut, kita sebagai para santri haruslah berada di barisan terdepan dalam perjuangan meneruskan dan melestarikan keilmuan para ulama.
Syekh Imam Ibnu Malik mengatakan di dalam alfiyahnya, wa mayalil mudofayati kholafa anhu fil i'robi idza mahudifa. Apabila ulama telah tiada, maka santrilah yang harus tampil ke muka. Syekh Muhammad Al-Ahdari menuturkan di dalam kitab Jauharil Maknunnya, wa minhu ma i'rabuhu tagoyaro bihadfi lafzin au ziyadatin turo. Dengan itulah para santri yang meneruskan perjuangan para ulama menjadikan para santri sebagai ahli waris para ulama. At-thalabatu warasatul ulama wal ulama warasatul anbiya. Para santri merupakan ahli waris dari para ulama merupakan ahli waris dari para nabi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.